konon katanya, saya sedang mengkonfirmasi ketua partai nih Kak. Saya sedang mengkonfirmasi. Konon katanya sekarang tuh ideologi nggak penting Kak. Mungkin itu mainstreamnya ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di PKB kan kita, ya Anda saksikan lah teman Anda Noval dengan dengan Basdir mau ikut dengan pola mereka, kita pasti tenggelam. Kan modalnya duit. Akhirnya apa yang terjadi, banyak juga teman-teman partai ya comot-comot jalan pintas, comot-comot. Ya cari siapa orang kaya orang tuanya, ajak anaknya. Kepala daerah, ajak istrinya, ada anaknya. PKB tidak begitu Kak. Memang ya kalau saya ditanya, ya saya butuh orang yang punya visi, yang punya komitmen, yang punya pemihakan dan seterusnya. Tapi kan juga ada punya elektoral, punya logistik dan seterusnya. Ya kalau tidak dikasih kok harapan, kok tidak mau berubah-berubah, ya diintimidasi kok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, sudah ada lagi tamu kita hari ini, tokoh lagi kita hari ini di episode kali ini. Senang sekali rasanya, sebenarnya saya mutar-mutar dulu di anggotanya ini baru saya bisa undang beliau. Ada banyak anggotanya, saya mutar-mutar di bawah dulu. Saya podcast dulu beberapa orang di partai beliau ini, baru saya bisa dapat podcast beliau ini. Nah, di hadapan saya sudah ada Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan. Ada Kakanda Azhar Arsyad. Terima kasih. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda. Siap. Seperti yang saya jelaskan tadi Kakanda. Untuk sampai kita di sini banyak anggota dulu saya podcast. Ada Kak Icul, ada Kak Basdir. Sibuk. Ini pertanyaanku, untuk jadi ketua partai sibuk Kakanda? Relatif sebenarnya. Sibuk itu kan soal apa? Soal cara kita mengelola waktu sebenarnya. Kalau kita terbiasa mengelola waktu, harusnya semua bisa diatur lah agenda-agenda itu. Soal skala prioritas, soal karena kita ini kalau politisi, apalagi ketua partai, kita ini jadi suami ya kalau di rumah, kalau di luar ya bagaimana lagi. Waktu anggota-anggota DPR tak saya undang ke sini kan, kesempatanku itu baru yang di Kota Makassar kan datang. Saya selalu bilang begini kan ada dua yang saya kagumi sekali partai hari ini di Sulawesi Selatan sebenarnya. Satu Nasdem, kita harus akui bahwa ceritanya dia itu rajanya lah ceritanya di Sulawesi Selatan. Yang kedua PKB kan rising star. Terutama kalau di Makassar saya perhatikan itu dari 1 kursi jadi 5 kursi kan dah. Apa yang dilakukan kan dah? Apa yang benar dilakukan? Kalau turun berarti ada yang salah dilakukan ini. Itu pertanyaan banyak orang sebenarnya, karena kan selalu cara pandangnya orang bahwa partai itu harus dikelola dengan uang kan, dengan kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara PKB ini kan ya boleh dikata modalnya modal semangat kan. Ya, kita juga tidak di backup oleh kekuasaan, kita tidak di backup dengan pengusaha, uang dan seterusnya. Iya. Saya itu jadi ketua DPW PKB itu kursi DPR RI tidak ada, kursi provinsi cuma 1. Kursi kabupaten kota itu hanya 16. Sekarang ini kan sudah 69 kabupaten kota. 8 provinsi dan 2 DPR RI. Kalau soal apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, sebenarnya ya mungkin karena basic saya NGO ya. Saya ini kan lama jadi aktivis LSM, kemudian ya main di Ormas, jadi konsultan dan seterusnya. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah pengorganisasian. Karena kan ini PKB kan punya ideologi sebenarnya. Punya ideologi, jadi itulah yang kemudian kita organisir teman-teman, mengajak pada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang punya pengalaman di masyarakat, untuk secara bersama-sama masuk di PKB. Kak, itu sebenarnya kan banyak pembicara, ngobrol-ngobrolku ini sama beberapa politisi, beberapa akademisi.
konon katanya, saya sedang mengkonfirmasi ketua partai nih Kak. Saya sedang mengkonfirmasi. Konon katanya sekarang tuh ideologi nggak penting Kak. Sekarang tuh yang penting buat partai politik tuh kemenangan Kak. Itu kenapa banyak sekali figur-figur populis yang dimasukkan ke dalam partai politik daripada yang punya kualitas. Mungkin itu mainstreamnya ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di PKB kan kita, ya Anda saksikan lah teman Anda Noval dengan dengan Kawas Dir, Kawas Kak Icul, Kak Noval. Artinya itu juga sekaligus memang pekerjaan beratnya sebenarnya partai politik itu kan pendidikan politik ya, pendidikan politik karena dan kaderisasi ya, kaderisasi yang paling penting sebenarnya. Jadi rekrutmen dan kaderisasi yang oleh banyak partai sudah mulai meninggalkan sebenarnya. Berarti kita lihat juga fenomenanya Kak. Oh iya, kita lihat fenomenanya. Tapi kan kalau kita mau terjebak mau ikut dengan pola mereka, kita pasti tenggelam. Kan modalnya duit. Iya kan? Kalau pakai ikut cara-cara teman-teman partai lain, PKB tidak ini Kak. PKB tidak bisa dapat apa-apa. Tapi kita percaya enggak kalau memang partai politik yang paling bertanggung jawab? Enggak dong, kalau saya semua harus bertanggung jawab. Sederhananya misalnya kalau Bawaslu menganggap teman-teman Bawaslu menganggap bahwa partai politik, menurut saya juga tidak fair ya. Buktinya terjadi hampir seluruh, kalau kita bicara infrastruktur, ya mulai teman-teman kepala desa lah, ASN lah, apalah semua, dan Bawaslu diam aja kan. Dan terbuka, sangat terbuka. Kan, di off cam tadi kan saya sempat ngobrol itu Kak, beberapa waktu lalu kan memang saya sempat ngobrol panjang sama Kak Saiful Jihad itu. Ketika kami ngobrolkan tentang money politik misalnya Kak, sebelum saya masuk ke sana, saya tanya dulu paling, setuju Kak dengan pengalaman politik yang panjang ini? Setuju Kak pemilu yang terakhir ini adalah pemilu paling brutal yang pernah ada? Iya. Setuju Ki? Oke. Kalau kita setuju, dalam pembicaraanku sama Kak Saiful itu, beliau bilang partai politik lah yang memberikan menunya ke masyarakat. Orang-orangnya ke masyarakat kan partai politik. Tidakkah partai politik punya semacam saringan dulu untuk masuk ke sebelum disodorkan ke masyarakat misalnya? Karena kan kedua belah pihak bertanggung jawab nih, yang memberi dan yang diberi ini ceritanya. Karena tuh bagaimana menjawab itu Kak sebagai ketua partai politik ini Kak? Itu kan menyederhanakan persoalan Dinda. Karena itu yang saya bilang tadi, persoalan terbesar juga kita itu kan soal rekrutmen. Contoh sederhana, sekarang berapa partai? Iya, 18 sih. 18 partai misalnya. Iya Kak. Tersedia nggak sumber daya untuk jadi caleg? Kan kewalahan, hampir semua partai kewalahan itu melengkapi caleg-caleg, jangan? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak juga teman-teman partai ya comot-comot, jalan pintas, comot-comot. Ya cari siapa orang kaya orang tuanya, ajak anaknya. Kepala daerah, ajak istrinya, ada anaknya. PKB tidak begitu Kak? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kalau sepanjang yang, ya contoh paling sederhana di depan Anda lah. Jadi saya bilang begini Dinda, saya selalu menyampaikan pada seluruh aktivis atau LSM maupun mahasiswa, saya ini pengalaman saya sebagai ketua partai, sebagai ketua fraksi di PKB, saya merasakan jauh lebih bermanfaat itu jadi anggota DPR itu teman-teman aktivis dibanding birokrat dan atau pengusaha. Idealnya begitu kan? Iya. Yang ideal tuh para aktivis nih. Iya, karena kenapa? Aktivis itu jauh lebih adaptabel ya, jauh lebih fleksibel, jauh sensitivitasnya itu kan terbangun dari bawah, dari dalam, terinternalisasi, terasa pemihakannya. Tapi kalau teman-teman dari birokrasi atau pengusaha kan, betul, terasa. Kan? Jadi makanya saya bilang teman-teman aktivis, ayo sebenarnya daripada Anda menyalahkan kegelapan, mendingan nyalakan lilin kan. Ayo masuk, Anda semua stigma partai politik kotor bla 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 bla. Ya ayo orang-orang baik masuk. PKB membuka ruang untuk itu. Dan saya menantang, ayo kalau mau. Saya bilang. Seterbuka itu Kak PKB Kak? Oh iya, saya buka.
dulu itu kan selalu orang punya asumsi bahwa kalau kita mau jadi caleg, apalagi nomor sekian itu harus membayar. Betul. Saya bilang tunjukkan pada saya kalau ada PKB yang membayar. Enggak ada, saya bilang. Clear itu. Clear itu. Serius. Cuman saya bilang tidak bisa juga Anda baru masuk ujuk-ujuk minta nomor 1 kan. Misalnya kan ada orang yang bekerja. Ada yang memang kader dari dulu. Iya, misalnya kayak Noval, sekretaris partai PC. Ketika banyak teman-teman mau masuk minta nomor, saya nggak bisa. Mungkin kau banyak duitmu, tapi jangan lupa ini teman-teman sudah lama bekerja, investasi sosialnya banyak. Kan sederhananya rumusnya sebenarnya itu kalau modal sosial tinggi pasti modal kapital rendah. Iya, kan begitu jadi rumusnya sebenarnya. Makanya saya bilang sama Basdir sama Noval, kau terpilih itu bukan karena sekarang sebenarnya, tapi kan sudah lama investasi sosial. Iya. Dan kau apa namanya menuai sekarang. Kan? Iya. Saya Kak, terus terang melihat fenomena pemilu terakhir itu kan saya sedang mencari harapan sebenarnya Kak. Karena begini Kak, kalau kita sepakat bahwa pemilihan kemarin itu adalah pemilihan yang paling brutal Kak, pertanyaanku ini Kak, ke ketua partai, masih bolehkah kita berharap pada anggota DPR yang terpilih yang lahir dari proses yang brutal ini Kak? Nah itulah yang selalu saya bilang di masyarakat setiap sosialisasi. Ini kan stigma ya, stigma. Bukan hanya stigma kalau Anda bilang fakta ya, bahwa, dengan pemilih brutal kemudian akan melahirkan juga polisi-polisi yang betul Kak, apa namanya yang buruk. Saya bilang sama teman-teman seluruh anggota DPR PKB, di sinilah tantangannya sebenarnya menjawab stigma itu. Saya ini lama jadi aktivis LSM, saya bilang saya lama mendampingi masyarakat. Saya mau kita ini empati sebenarnya bahwa Anda juga memperoleh jabatan itu dengan cara-cara tidak benar. Sadar kok, kalau saya bilang sadar kok sekarang. Iya, taubatlah saya. Iyalah. Kalau enggak sampai kapan? Karena saya selalu bilang, jadi DPR sebenarnya itu kan pekerjaan yang mulia menurut saya ya, menjadi fasilitator, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi wasilah lah untuk kepentingan umum kan. Belum prestise yang didapat Kak. Nah itu konsekuensi saja yang begituan sebenarnya. Ya kalau Anda juga jadi anggota DPR tidak meninggalkan legacy. Iya. Setelah itu orang bilang, dulu jadi anggota DPR tidak ada gunanya. Iya kan? Kak, begini paling pertanyaanku. Betapa kerasnya tadi kita bicara tentang money politik itu, betapa PKB sudah pernah bikin apakah untuk menahan money politik ini Kak? Kan itu yang saya bilang tadi, tidak bisa hanya sekedar partai politik, itu kan banyak, hampir semua terlibat lah. Iya kan? Iya. Coba misalnya, ya pemilu, misalnya kan? Anda bisa bayangkan nggak? Itu ada polisi di situ, ada tentara, ada Bawaslu, ada KPU. Lalu tiba-tiba kau menyalahkan partai politik. Karena kenapa? Kadang-kala juga ini, terutama person ya, pribadi-pribadi juga punya kepentingan. Bahwa saya mau kalau si A yang terpilih karena bla 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 bla. Kan begitu sebenarnya. Jadi tidak bisa bahwa mungkin yang dia maksud Saiful itu menyalahkan partai politik karena ya itu tadi bahwa yang menyediakan menu kan partai politik. Betul. Iya kan? Tapi memang ini yang kembali lagi bahwa kaderisasinya yang tidak maksimal setiap partai politik. Dalam itu otokritik dong terhadap itu otokritik terhadap partai politik. Iya, otokritik. Makanya saya bilang harusnya ini sejak awal dilakukan kaderisasi. Kalau di PKB ini kan sedikit agak lumayan karena dia partai yang didirikan oleh NU kan. NU ini kan banyak banyak organ kan, organisasi sayap. Iya, organisasi sayapnya, Ansor ya, PMI lah ya, apalah ya apa. Tapi saya sendiri buka ruang, mau HMI, mau Pemkri, mau buka. Iya kan? Iya. Karena namanya saja Partai Kebangkitan Bangsa. Ya bangsa yang dibangkitkan kan. Kak, kita udah cukup lah ngomong pileg kemarin Kak. Saya mau ngobrol-ngobrol setelah kebijakan PKB di pemilu legislatif kan dah.
tentu sebagai pimpinan tertinggi di Sulawesi Selatan, PKB itu pasti punya indikator lah kan dah, mengenai siapa-siapa yang harus atau apa-apa saja yang menjadi indikator seseorang itu dapat rekomendasinya PKB untuk pilkada nanti kan. Kalau di tingkatan kita pasti ya gubernur lah. Ya, jadi ini politik kan sekali lagi tidak sederhana yang kita bayangkan. Dia maksudnya begini. Tidak sesederhana pertanyaanku tadi ini kan. Iya, saya mau cerita begini. Ini misalnya Anda cerita soal apa namanya tadi, indikator atau kriteria dan sebagainya kan. Iya, Kak. Tapi kan juga ini partai politik. Ini kan tidak seluruhnya punya tiket kan, harus koalisi. Ya kan? Memang ya kalau saya ditanya, ya saya butuh orang yang punya visi, yang punya komitmen, yang punya pemihakan dan seterusnya. Tapi kan juga ada punya elektoral, punya logistik dan seterusnya, punya kecukupan koalisi. Iya. Kan begitu. Akhirnya kompromi. Dan itu fakta politiknya begitu. Iya, suka tidak suka fakta politiknya. Itu faktanya politiknya begitu. Ya, enggak usah jauh ya. Contoh yang Anda cerita. Misalnya yang Anda kagumi Nasdem. Punya golden ticket untuk Pilgub. Faktanya yang dia dorong 01 kan bukan. Baru kamu tanya itu karena sebenarnya bahkan partai yang seperti Nasdem pun bukan kader yang dia usung. Terus PKB yang berapa ya? 8 kalau rendah. 8 kursi di provinsi. Kan minimal dia punya suara lah kan, dia punya kekuatan lah kan. Punya kekuatan lah kalau 8 kan butuh. Iya, minimal punya kriteria dong. Oh iya, kita punya kriteria. Kriteria itu tadi yang saya bilang bahwa punya punya visi, mengembangkan daerah, pemihakan dan seterusnya. Yang lebih penting juga soal pengalaman kan. Dan harus kader. Ya ideal itu sebenarnya, ideal sekali itu. Itu sebenarnya sebenarnya Ki. Dengan 8 kursi itu. Ya kalau saya bargaining kan dengan teman-teman, mau nggak ambil kader? Kalau mau ambil kader ayo. Tapi kalau tidak, realistis sekali juga bicara kan? Oh iya. Bagaimana tidak realistis dari kita diburu waktu ini? Karena begini kan dah. Saya barusan tadi siang ada berita katanya dari Kanda Haikal. Oh, sekretaris. Katanya sisa 2 mami bedeng ini. Kalau bukan Pak Dani, Pak Andi Sudirman Sulaiman. Betulkah itu? Dapat rekomendasi dari PKB sisa 2 ini? Belum. Jadi itu kan yang dia maksud itu pengamatan dia. Tinggal 2 ini yang agak serius. Yang lain itu sudah mulai kedip-kedip lampunya. Ya kan? Dan seperti yang kita bilang tadi, kekuatan logistik pentingkah kan? Bagaimana tidak penting? Bagaimana menggerakkan ini orang tim-tim ini pakai apa? Ya kan? Iya. Nggak bisa canvassing lah meyakinkan. Kan politik ini kan persepsi. Iya kan dah. Nah kenyataannya tidak seluruh tokoh yang tersedia ini betul-betul sampai ke bawah kan? Iya. Jadi dia butuh canvassing kan, dia butuh menggerakkan orang untuk meyakinkan konstituen itu. Nah ini kan dah, saya beberapa hari terakhir ini saya rajin sekali nonton podcastnya orang kan dah. Ridwan Kamil misalnya dengan Pak Yusuf Kalla juga dalam beberapa kesempatan dia bilang begini kan dah. Politik hari ini tuh bicara tentang populis bukan yang pantas. Setuju kah? Politik hari ini itu yang populis saja, bukan yang pantas. Itu persepsi juga asumsi juga itu kan. Soal pantas dan populis juga itu bisa sama-sama kan. Tidak harus populis 2 hal yang berbeda kan. Iya. Bisa juga orang itu bisa merepresentasi populis, bisa juga merepresentasi pantas tuh. Ke kapasitasnya kan. Iya. Tidak selalu. Padahal harusnya sebenarnya kalau kita bicara harus sekuen sebenarnya itu antara kapasitas dengan popularitasnya kan. Harusnya. Tapi kenyataannya karena mungkin sekarang ini sudah menjadi industri, orang bisa politik jadi industri kan dah. Oh iya, hari ini kan orang bisa terkenal sekali kita tidak tahu apa. Ya
Fakta Pilpres kemarin kan menunjukkan. Fakta hari ini juga kan, Dak? Iya. Seorang stand up komedian jadi calon wakil wali kota di tengah. Iya, terjadi kok. Iya. Begitulah yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau tidak kuat kita membangun ideologisasi sampai di bawah, akhirnya nanti saya baru mau ngomong ini kan, Dak. Kita sebagai ketua partai, tolong ajari saya apa yang bisa saya lakukan kan? Apa yang kita bisa lakukan? Melihat situasi ini kan, Nana? Melihat sebenarnya sedih sekali pembicaraan ini, sedih sekali kan, Nana? Sedih. Sangat sedih sebenarnya, sangat prihatin. Saya ini aktivis LSM, Dino. Jadi artinya sejak kecil sebenarnya, sejak saya jadi aktivis, itu selalu punya mimpi itu betul-betul bagaimana politik menjadi sehat. Dan itu saya sudah sampaikan ke masyarakat. Saya berkali-kali berbusa-busa di setiap anak-anak posting di video, selalu saya sampaikan. Pemimpin hari ini, mau legislatif, mau eksekutif, itu adalah cerminan masyarakat. Iya. Suka tidak suka harus Anda terima. Iya. Kalau Anda cara memilihmu juga pragmatis, yang terpilih nanti juga orang-orang pragmatis. Iya kan? Cerminan kan? Coba siapa yang pilih mereka, kan masyarakat juga. Karena kita lagi pribadi nih, saya sudah bicara lagi sedih nih perasaan bicara ini. Karena salah saya misalnya sedih. Iya, betul. Saya pasti, maksudku untuk sampai di tingkat ini pasti banyak hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal dan harus kita lalui kan. Saya dulu itu waktu saya kan tidak terpilih. Iya, yang sekarang. Iya. Saya sudah bilang sama masyarakat, kalau harus saya membayar untuk Anda pilih, untuk itu syaratnya saya terpilih, saya lebih memilih tidak terpilih. Kecewa Kika? Ya Pak, manusiawi kan kecewa. Tapi setelah itu ya akhirnya saya harus bisa berdamai dengan realitasnya kan. Dan kemudian juga bekerja lagi. Karena kalau kita mau menangisi sudah. Ini kan saya sebenarnya sudah mempersiapkan ujungnya sebenarnya. Pembicaraanku ini sebenarnya karena saya tahu dan saya sering lihat wajah dan mata di mana-mana ini. Makassar bangkit lah ini. Serius mau maju ini kan? Serius? Atau mau kasih guncang-guncangkan Makassar ini? Serius mau maju. Serius mau maju. Iya, serius. Kenapa mau maju kan? Apa? Ya politik itu juga soal momentum ya. Dengan 5 kursi oleh kota dan kemudian terasa bahwa kita diskusikanlah secara bersama-sama bahwa ruang publik ini kan banyak sekali diambil orang yang menurut kita tidak tidak kompeten sebenarnya. Saya ini kan punya pengalaman panjang Dinda di dunia LSM. Saya 8 tahun bekerja di proyek pendidikan namanya Decentralized Basic Education. Itu program untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Saya 4 tahun bekerja di proyek Kanada, kerjasama Kanada sama KPK untuk perbaiki kualitas pelayanan publik. Setelah itu saya jadi anggota DPR dan seterusnya. Dengan seluruh pengalaman, teman-teman merasa bahwa ya sudah maju Ki. Dan asal Anda tahu bahwa kami ini adalah politisi. Politisi itu ketika orang menganggap tidak mungkin, kami menganggap itu mungkin. Siapa yang bisa menyangka PKB dapat 5 kursi di? Tidak ada kan? Iya kan? Tidak ada kan? Iya kan? Serius itu di mana-mana saya ngomong itu. Salah satu partai yang saya kagum itu PKB. Setelah dari 1 kursi jadi 5 kursi itu bukan yang mudah itu kan? Iya. Campur tangannya BU juga itu kan? Oh iya, campur tangan semua. Dan tidak ada uang kan? Oh masa dari kamu uang kan dah? BU memang ada uangnya. Nah saya sama-sama anggota DPR. Iya. Artinya mungkin ada uang untuk dirinya, tapi kalau untuk dalam pengertian seperti partai-partai lain membiayai bla bla bla. Kan kemudian jadi pertanyaan kan dah. Kalau kita mengakui bahwa hari ini itu logistik penting, siapkah kita untuk maju ke gelanggang? Kan begini, kalau saya itu saya itu
pakai teori tentara. Teori tentara bilang begini. Ya. Penting. Dalam peperangan itu logistik bukan penentu kemenangan. Logistik bukan, walaupun dia penting. Logistik itu bukan penentu kemenangan, tapi tanpa logistik sulit kita menang. Dua hal yang berbeda. Iya kan? Ya, oke. Jadi siap Jiki. Oh siap. Siap Jiki. Siap. Konon katanya kan ini isu ini bertahun-tahun lalu, dan ini kalimat ini keluar dari mulutnya Pak Rudal waktu itu, Rusdin Abdullah. Untuk jadi wali kota konon katanya butuh 80 sampai 100 miliar. Segitukah memang, atau setuju kah dengan itu pernyataan? Enggak juga sebenarnya. Enggak Ji. Enggak tahu. Seram sekali itu. Iya, seram. 100 miliar. Tidak Ji. Pengalaman tak bilang tidak Ji. Tidak juga sebenarnya. Artinya itulah yang saya bilang tadi, bahwa logistik bukan penentu kemenangan. Yang saya mau bilang bahwa kalau kita logistik adalah segala-galanya, ya itulah membagi terus padahal kita tidak dikenal sama masyarakat dan seterusnya. Makanya saya lakukan sekarang adalah turun menyisir daerah-daerah pinggiran, bertemu dengan orang, mendengar masalahnya dan seterusnya. Itu yang saya keliling terus sebenarnya. Oke Pak Nekanda, karena kita yang singgung, kita sudah keliling ini. Bukan sudah keliling, artinya saya sudah mulai berkeliling. Sudah artinya adalah yang diserap-serap dari masyarakat ini. Menurut apa masalahnya Makassar kan? Sederhana kalau saya bilang. Apa itu Kak? Akses. Akses terhadap? Kan fungsi pemerintah itu adalah mengayomi kan, mengurus kan. Sekarang pertanyaan, saya suka bertanya ini sama masyarakat. Iya. Apa tugasnya? Apa sebenarnya gunanya itu pemerintah? Kan gunanya itu pemerintah adalah mengurus dan menjaga kita kan? Bukan pemerintah. Iya kan? Iya. Nah, faktanya di lapangan, itu akses itu yang harusnya untuk semua, pemerintah untuk semua, itu kan menengah ke atas yang merasakan. Menurut yang saya serap ya. Iya. Contoh sederhana. Iya. Soal pendidikan misalnya, kan susahnya minta ampun sekarang. Ada sonasi, sementara sekolahnya tidak tersedia. Iya kan? Iya. Padahal itu itu kan kewajiban negara kan untuk menyediakan pendidikan kan sampai umur sampai 12 tahun kan. Kenapa tidak disediakan? Makanya saya bilang sebenarnya masyarakat itu bisa menggugat pemerintah itu. Kalau tidak sekolah anaknya gara-gara tidak ada sekolah. Iya kan? Dan itu kenapa tagline Makassar bangkit? Seterpuruk apa itu Kak sampai Makassar harus bangkit? Ya banyak hal, terutama itu soal akses menurut saya. Soal akses. Karena saya bilang kalau begini terus, saya ini kan lama, saya lahir dan besar di Makassar. Jangan lupa. Iya, Kak. Saya bilang yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, tapi pemiskinan. Disengaja-sengaja berarti kan, Dak? Iya. Negara atau pemerintah tidak sadar memiskinkan rakyatnya. Ya kalau aksesnya tidak dibuka, menengah ke bawah tidak merasakan, itu hanya menengah ke atas. Kan seperti lagunya Omay Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Tapi keras kalimat ini kan dah? Hah? Keras kalimat ini? Enggak lah, biasa aja. Lah, keras lah. Kesannya memang sengaja dimiskinkan kan dah? Kesan saya, pengamatan saya ini punya pengalaman dulu waktu di zaman LSM membuat peta desa di beberapa kecamatan. Nah kalau kita buat peta desa, kalau kita lihat hampir semua sumber daya yang masuk, itu pasti di rupanya kepala desa lah, kepala dusun lah, ketua RW, Karaeng, Puang. Iya. Jadi saya bilang kalau begini terus, misalnya juga itu seperti yang saya cerita tadi, kalau di kota misalnya, bagaimana kalau masyarakat kecil itu urus KIS-nya saja, urus BPJS-nya saja, apalagi kalau kita sudah sampai
urus izin UMKM dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Akhir itu yang makanya saya bilang kalau ini dibuka ruang aksesnya, harusnya ini tumbuh sebenarnya. Kalau Bapak bisa kemarin data menunjukkan, cuma saya belum dapat data Makassar. Bahwa Sulawesi Selatan tertinggi kemiskinannya di angka kemiskinannya sekarang di Sulawesi. Iya. Katanya paling rendah. Iya kan. Katanya lumbung padi. Iya kan? Masyarakatnya miskin. Masyarakatnya Gerbang Indonesia Timur miskin. Terus apa nih? Sebagai calon wali kota ini kan, sebagai saya warga, bisa ngapain kita kan, melihat situasinya itu yang tadi kita bilang. Seorang calon tuh bisa janjikan apa melihat situasinya? Ya mungkin memang saya tidak bisa menjanjikan muluk-muluk, tapi saya bisa memastikan. Kan ini kan soal-soal seperti ini kan sebenarnya soal political will, soal komitmen, soal kemauan, soal konsistenan sebenarnya yang begini-beginian. Soal pelayanan publik, coba tanya masyarakat di bawah. Iya kan? Iya. Ya betul. Memang kalau ada dekeng, ada anggota DPR, ya kan? Tapi bagaimana keluarga yang tetangganya yang tidak punya dekeng? Kalau ada Nopal misalnya sebagai dekeng, ya mungkin dia bisa. Iya kan? Iya betul Kak. Betul. Jadi sederhana menurut saya begitu. Misalnya juga saya bilang, itu masyarakat yang 100 meter tanahnya ke bawah, ngapain sih dibebani dengan PBB? Iya. Makan aja susah. Iya kan? Artinya ini negara harus berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, bukan menghisap masyarakatnya. Menghisap. Iya kan? Kak, ada kode-kodeku tadi ini. Tidak terasa pembicaraan tadi ini kan, Iya, kode-kodeku tadi ini. Saya selalu tanya pertanyaan ini, Kak. Ke banyak politisi, Kak. Sekarang saya bertanya ke Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa ini, Kak. Ada quote film itu, Kak, di kepala aku nempel sekali. Dan saya memilih untuk bertanya ke banyak orang. Quote-nya begini, Kak. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang hanya memujanya. Pertarungannya abadi. Saya bertanya sama kita ini, Kak. Bagaimana caranya saya atau masyarakat yang nonton ini itu membedakan pemimpin ini hanya memuja kekuasaan atau dia memang layak berkuasa? Bagaimana membedakan? Kalau saya sederhana sebenarnya, lihat sehari-harinya. Iya, kalau dia berubah, dia dapat kan begitu. Kekuasaan itu kan daya hipnotisnya luar biasa. Godaannya luar biasa. Makanya saya selalu bilang, karena kalau saya berpikir, baru saya sadar bahwa kenapa itu penting kekuasaan di tangan yang orang tepat. Karena betapa berbahayanya ini kekuasaan. Contoh sederhana, saya ketua DPW PGP, 69 anggota DPR kabupaten, ada 8 DPR provinsi. Coba saya mau main-main saja dengan ini anak-anak ini. Betul. Tapi bisa kau cek, Dinda. Setiap saya ke kabupaten, pernah nggak saya minta duit mereka? Dan itu praktik yang biasa sebenarnya. Meskipun orang menganggap biasa, tapi saya tidak. Saya merasa bahwa itu mengingkari sebenarnya dari sebagai aktivis LSM ya. Kan itu kan mengeksploitasi sebenarnya. Meskipun saya selalu bilang modalnya ketua partai itu hanya 2, memberi harapan dan mengintimidasi. Dua hal yang berbeda itu kan, kasih harapan, intimidasi juga. Tidak, maksudnya tugas itu ketua partai modalnya 2. Memberi harapan dan mengintimidasi. Dan atau. Jadi maksud saya, kalau saya selalu pendekatannya memberi harapan, bukan intimidasi. Ya kalau tidak dikasih kok harapan, kok tidak mau berubah ya diintimidasi kok lah. Iya. Banyak orang yang utama adalah intimidasi kan. Ya malah kalau saya Kak, penghujung ini Kak. 3 buku yang harus dibaca. 1. Kalau saya pasti bukunya Caimin, Negara Kesejahteraan. 1. 2. Pendidikan politik lah.
pemilih. Ya. Okay. Karena itu penting menurut saya, basic tapi itu penting sebenarnya. 3. Kalau 3 itu saya suka baca cerpen sebenarnya. Siap. Ya. Siap kan dah. Terakhir, apa yang kita mau bilang sama masyarakat ini? Luas. Sulsel. Ya, yang terutama sebenarnya sadar lah. Maksudnya begini. Politik itu wajah masyarakat sesungguhnya. Okay. Itu wajah kalian. Jadi kalau buruk politik itu, iya, itu artinya masyarakatnya yang buruk. Iya kan? Siap. Jadi maksudnya, dan politik itu hari ini tidak boleh dianggap sederhana karena politik ini menentukan segalanya. Iya. Mau bicara apa coba? Hampir semua kehidupan sosial kita ditentukan oleh politik. Betul. Infrastruktur pendidikan, mulai ketersediaan sekolah sampai biaya buku dan seterusnya. Biaya infrastruktur kesehatan dan seterusnya. Siap. Artinya bahwa masyarakat itu harus menganggap penting itu politik. Siap. Karena menganggap penting itu politik, memilih orang-orang yang tepat. Pilih orang-orang yang tepat. Pilih orang yang tepat. Terima kasih Kakak Dasar. Terima kasih sudah hadir malam-malam Tommy kan dah. Terima kasih kan dah. Terima kasih. Insya Allah siapa tahu di lain waktu ada waktu tak saya undang Ki Nyangki lagi kodong. Siap. Nyangki kodong tolak-tolak kasihan. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya Portal Media. Tolong tinggalkan komen di seksi komen itu siapa lagi tokoh yang harus kami undang. Saya Sa'al billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.